Cerita berlanjut. Setelah mendapatkan harta karun benang ulat sutra surgawi, Cusiu pun langsung mencoba untuk mengkultivasikannya. Karena seni bela diri yang tertulis di sana adalah seni bela diri yang kuat. Gerakan demi gerakan pun mulai dipahami oleh Cusiu, karena terdapat banyak gerakan seni bela diri di sana. Cusiu pun dengan perlahan mencoba untuk memahami semua yang tertulis di benang sutra surgawi tersebut. Lalu, muncullah banyak notifikasi yang mengatakan, Anda telah memahami bagian arti dari jurus tinju kaisar manusia. Anda dapat menggunakan poin terobosan untuk memahaminya lebih lanjut, agar bisa mencapai tingkat selanjutnya. Teknik tinju kaisar manusia termasuk dalam kategori seni bela diri tingkat dewa. Gaya utama adalah, satu pukulan saja bisa menghancurkan semua serangan dari musuh, dan teknik ini merupakan teknik bintang 6. Informasi teknik ini adalah diciptakan oleh kultivator yang tertinggi dan berkuasa mengukir segel terakhir. Teknik tinju kaisar manusia yang tertulis pada benang ulat sutra surgawi telah menunggu orang yang ditakdirkan untuk mendapatkannya. Catatan penting, berlatih metode tinju ini memiliki persyaratan fisik yang sangat tinggi. Ketika latihan selesai, kekuatan besar kaisar manusia dapat dihancurkan dengan satu pukulan saja. Setelah melihat informasi tentang teknik tinju kaisar yang sangat kuat itu, Cusiu pun tertegun sejenak dan berkata di dalam hatinya, sungguh teknik tinju yang sangat kuat. Teknik ini bisa menghancurkan segala macam serangan musuh hanya dengan satu pukulan saja. Ketika aku sudah cukup mengkultivasikannya, aku dapat menggabungkannya ke dalam teknik pedang penghancur milikku, dan kemudian aku akan menjadi semakin tidak terkalahkan. Lalu, Cusiu melihat tulisan benang sutra surgawi itu, dan dengan senyuman jahat di wajahnya, Cusiu pun kembali berkata di dalam hatinya, aku memiliki ide yang sangat bagus. Seingatku, Ye Pan memiliki hubungan yang sangat baik dengan Jian Lingyun. Jadi, mengapa aku tidak mengambil kesempatan ini untuk memberi mereka hadiah yang besar? Kemudian, Cusiu mengubah peta yang tertulis di benang sutra surgawi itu dan menandai tempat yang sangat berbahaya agar saat Ye Pan menemukannya, dia mengira bahwa lokasi yang ditandai itu adalah tempat harta karun. Setelah itu, Cusiu mengembalikan kembali benang sutra surgawi tersebut dan berkata di dalam hatinya, Ye Pan tidak akan mati dengan mudah karena dia memiliki keberuntungan yang sangat besar. Tetapi hal ini belum tentu terjadi pada Jiang Lingyun. Aku harap dia akan mati di tempat berbahaya ini. Lalu, setelah mengembalikan buku itu ke tempat semula, Cusiu pun kembali ke Gunung Yunxia untuk menemui Kim Mengdi dan berkata di dalam hatinya, karena suasana hatiku saat ini sedang baik, kenapa aku tidak meminta nasihat kepada Master agar dia memberiku poin terobosan? Sebelum Cusiu masuk ke dalam ruangan Kim Mengdi, dia mengintip dulu dari jendela, karena Cusiu mendengar Kim Mengdi yang terus mengumpat dirinya. Dan Cusiu pun bertanya-tanya di dalam hatinya, apa yang sedang dilakukan oleh Kim Mengdi di dalam ruangan itu? Rupanya, Kim Mengdi sedang menusuk-nusuk boneka yang mirip dengan Cusiu menggunakan jarum. Dan Cusiu yang melihatnya pun berkata di dalam hatinya, wanita ini benar-benar sudah gila. Sepertinya aku harus menggenjotnya lagi. Kemudian, Cusiu tiba-tiba saja langsung membuka pintu kamar dan membuat Kim Mengdi terkejut lalu berkata di dalam hatinya, kenapa murid pengkhianat ini sudah kembali? Bukankah dia sedang pergi ke Papiriun Sutra? Lalu, Kim Mengdi pun menyembunyikan boneka santet miliknya, karena Cusiu langsung duduk di sebelahnya, dan Cusiu pun bertanya, Master, sebenarnya apa yang sedang kau lakukan barusan itu? Karena Kim Mengdi hanya diam saja, Cusiu pun langsung merangkulnya dan kembali berkata, seharusnya saat kau melihat murid kesayanganmu ini, kau harus segera membersihkan tempat tidur dan menyambutku di balik pintu. Kemudian, sementara Cusiu sedang mengenjot Kim Mengdi, Ye Pan pun kembali ke Papiriun Sutra untuk membaca kitab pemurnian tubuh, karena sebelumnya dia tidak mempunyai cukup uang untuk meminjamnya. Lalu, di saat Ye Pan mulai membacanya,
Dia merasa sangat senang setelah menemukan benang sutra surgawi di dalam buku itu dan berkata di dalam hatinya, "Sudah aku duga, ternyata memang ada harta karun di dalam buku ini." Setelah itu, Yepan pun mengambil peta benang sutra surgawi, di mana itu merupakan jebakan yang telah dipasang oleh Cusiu sebelumnya, karena lokasi yang ditandai di sana merupakan tempat yang sangat berbahaya. Kemudian, Yepan pun memeriksa benang sutra surgawi itu dengan seksama dan berkata di dalam hatinya, "Apakah akan lebih baik jika aku tidak mengajak orang lain untuk pergi ke sana?" Lalu, Yepan pun pergi menuju tempat yang ditandai di benang sutra surgawi itu, yang dinamakan dengan Pegunungan 100.000 Gunung. Pada akhirnya, Yepan pun tidak berani pergi ke tempat berbahaya itu seorang diri. Dan dia mengajak Jiang Lingyun untuk pergi ke sana lalu berkata, "Kakak senior Lingyun, kita sudah sampai. Seharusnya harta karun ada di dalam sini." Lalu, Yepan yang merasa sangat senang itu, dia langsung melihat ke dalam sana dengan penuh semangat dan berkata di dalam hatinya, "Aku baru saja menerobos ke alam Biangjin. Jadi basis kultivasiku belum cukup kuat. Dengan adanya kakak senior Lingyun di sini, pasti kami akan mendapatkan harta karun yang ada di dalam sana. Terlebih lagi, jika kakak senior Lingyun berhasil mendapatkan harta karunnya, dia akan sangat berterima kasih kepadaku dan akan mengingat ini sebagai bantuan yang sangat berharga dariku." Kemudian, Jiang Lingyun pun menepuk pundak Yepan dan berkata, "Baiklah adik junior Yepan, aku tidak akan mengucapkan terima kasih kepadamu karena aku akan mengingat kebaikanmu ini untuk mempererat persaudaraan kita." Lalu, Jiang Lingyun yang berhati iblis itu pun langsung tersenyum dengan wajah jahatnya dan berkata di dalam hatinya, "Siapa yang peduli jika Cusiu lah yang akan menjadi putra suci Taisu? Karena jika aku mendapatkan harta karun yang ada di dalam sini, aku bisa meningkatkan basis kultivasiku dengan cepat. Dan aku akan menginjak-injak Cusiu lagi di masa depan." Kemudian, mereka berdua pun mulai masuk ke dalam gua untuk mencari harta karun yang ada di dalam sana. Padahal, semua itu hanyalah jebakan yang dibuat oleh Cusiu untuk mereka berdua. Setelah mereka menyusuri gua lebih dalam, di sana hanya terdapat banyak monster kelelawar dan membuat Yepan merasakan sesuatu yang buruk, lalu berkata, "Kakak senior Lingyun, aku merasakan firasat buruk karena aku merasa bahwa ada yang tidak beres dengan tempat ini." Jiang Lingyun berkata, "Apakah benar ini tempatnya? Dan apakah kau yakin bahwa di dalam sini ada harta karun?" Lalu berkata di dalam hatinya, "Apakah kekayaan dan ketenaran itu memang ditempatkan di dalam tempat yang berbahaya seperti ini?" Kemudian, setelah mereka berdua menyadari bahwa di dalam sana tidak ada harta karun, karena yang ada di sana hanyalah monster yang menyerang mereka berdua, sehingga terdengar teriakan mereka yang sangat keras hingga terdengar dari luar mulut gua. Lalu, terlihat tangan yang keluar dalam mulut gua itu setelah menghindari serangan dari monster yang sangat banyak di dalam sana. Rupanya, yang berhasil naik ke sana adalah Yepan. Karena dia memiliki poin keberuntungan yang sangat besar, jadi Yepan pun berhasil selamat. Dan dengan wajah yang terlihat sangat ketakutan, dia berkata, "Tempat ini bukanlah tempat harta karun, tetapi ini adalah tempat kematian." Lalu, Yepan pun menoleh ke bawah sana dan berkata di dalam hatinya, "Untungnya, aku memiliki jimat melarikan diri tingkat tinggi. Jika tidak, aku pasti akan mati di dalam sana. Kakak senior Lingyun, maafkan aku. Aku tidak bisa menolongmu dengan kekuatanku saat ini." Setelah berhasil naik ke atas, Yepan pun langsung membuang peta yang tertulis di benang sutra surgawi karena telah membawa mereka ke tempat yang sangat berbahaya. Kemudian, dengan perasaan yang sangat marah, Yepan pun menginjak-injak benang sutra surgawi itu dan berkata, "Dasar barang tidak berguna, aku hampir saja kehilangan nyawaku
gara-gara kau membawaku ke tempat ini. Kembali ke Gunung Yunxia, di mana kabar tentang hilangnya Jian Lingyun di pegunungan 100.000 gunung sudah sampai ke sana. Dan Guo Xiao Yipeng pun berkata kepada orang yang menyampaikan berita kepadanya, "Apa benar yang kau katakan itu, bahwa Jian Lingyun telah mati?" Wanita yang merupakan murid ketiga dari Gunung Yunxia itu, yang bernama Wei Hongyin, dia menjawab, "Itu benar. Dikatakan bahwa dia pergi berburu harta karun bersama Yepan, yang merupakan penerus sebenarnya dari Gunung Tianjian. Jian Lingyun telah dikabarkan mati saat gagal meninggalkan formasi jebakan yang ada di sana." Guo Xiao Yipeng kembali berkata, "Sangat disayangkan sekali. Kita telah kehilangan seorang jenderal yang kuat dari faksi anti Chu Xiu." Sementara Chu Xiu yang mengamati mereka dari kejauhan, Wei Hongyin kembali berkata, "Kakak senior, aku melihat kau seperti sedang tidak enak badan akhir-akhir ini. Mengapa kau tidak menemui master dan bertanya? Mungkin dia dapat membantu untuk menyembuhkanmu." Guo Yipeng menjawab, "Apa kau buta? Aku sedang baik-baik saja sekarang." Kemudian, Chu Xiu beserta Ji Taimei menghampiri mereka dan berkata, "Adik junior sekalian, apa yang sedang kalian bicarakan itu?" Melihat Chu Xiu yang datang ke sana, Guo Xiao Yipeng pun langsung berbalik ke arahnya dan berkata, "Ternyata orang-orang yang mempersiapkan untuk menghadiri upacara Putra Suci Taisu berbeda-beda. Kakak senior Chu Xiu, apakah kau sangat percaya diri dengan kemampuanmu sendiri? Izinkan aku memberikan kabar baik kalau Jian Lingyun telah mati." Mendengar itu, Chu Xiu pun berpura-pura bersedih dan berkata, "Itu bukanlah kabar baik. Karena saudara Jian Lingyun merupakan orang yang berasal dari wilayah tanah suci Taisu kita. Jadi kita pasti merasa sangat sedih jika sesuatu yang buruk terjadi kepadanya." Guo Yipeng kembali berkata, "Haha, dasar orang munafik." Kemudian, Ji Taimei menatap Guo Xiao Yipeng dengan tatapan mata yang hina, lalu berkata, "Hei anak kecil, apakah kau sedang menderita kekurangan gizi? Pantas saja, aku mengira kalian adalah banci sejak awal." Tentu saja, Guo Xiao Yipeng pun merasa sangat marah mendengarnya dan berkata dengan nada yang sangat tinggi, "Dasar ayam tidak berguna, beraninya kau berkata seperti itu kepadaku." Kemudian, Guo Xiao Yipeng langsung menembakkan jarum perak miliknya untuk menghabisi Ji Taimei, karena dia sudah berbicara lancang kepadanya. Melihat itu, tentu saja Ji Taimei pun merasa sangat terkejut karena dia tidak menyangka bahwa Guo Xiao Yipeng akan langsung menyerangnya seperti itu. Tapi, sebelum jarum perak milik Guo Xiao Yipeng mengenai Ji Taimei, Chu Xiu langsung mengembalikan jarum perak tersebut ke arah Guo Xiao Yipeng tanpa sempat dia bereaksi sama sekali. Lalu, jarum perak itu pun tertancap di pilar yang ada di sana, sehingga pilar itu pun menjadi remuk, yang membuat Guo Xiao Yipeng merasa sangat terkejut. Dan sambil mengeluarkan keringat dingin dari wajahnya, dia berkata di dalam hatinya, "Tadinya, aku berniat untuk menghabisi anak ayam yang banyak bicara itu, untuk membuat Chu Xiu merasa malu. Tapi tidak kusangka, kalau Chu Xiu bisa mengembalikan serangan jarum perak milikku ini. Sejak kapan pecundang ini berubah menjadi sangat kuat? Apakah dia menggunakan suatu teknik rahasia tertentu?" Kemudian, Chu Xiu menatap Guo Xiao Yipeng dengan tatapan yang tajam, dan sambil mengeluarkan aura membunuh yang sangat kuat, Chu Xiu berkata, "Saudara kedua, kau berniat membunuh binatang peliharaanku di hadapanku sendiri. Kau pikir aku bisa ditindas begitu saja?" Tentu saja, Guo Xiao Yipeng tidak terima dengan intimidasi dari Chu Xiu, dan langsung menantangnya untuk bertarung lalu berkata, "Chu Xiu, apa kau mau menantangku untuk bertarung sekarang juga?" Sementara Wei Hongyin, dia berusaha menghentikan mereka berdua dan mencoba menenangkan Chu Xiu dengan berkata, "Ini semua hanya kesalahpahaman saja. Kakak senior Chu Xiu, bukankah kau harus segera menghadiri upacara Putra Suci Taisu? Kau tidak boleh membuang-buang waktu di sini lebih lama lagi." Mendengar itu,
Guo Xiu Yipeng pun mengurungkan niatnya untuk bertarung dengan Chu Xiu dan kembali berkata, "Lupakan saja. Aku tidak peduli siapa yang duluan memprovokasiku di sini. Dan untuk apa juga aku menghabiskan waktuku demi anak ayam bodoh ini." Kemudian, Chu Xiu mendengar perkataan Kim Mengdi yang menggunakan telepati kepadanya. Dia berkata, "Seberapa besar lubang di dinding, kau harus bersikap dengan kepala dingin." Lalu, Chu Xiu pun memberi hormat kepada mereka berdua dan berkata, "Saudara sekalian, baru saja Master memanggilku, jadi aku tidak bisa menemani kalian lebih lama lagi." Setelah itu, Chu Xiu pun langsung pergi menemui Kim Mengdi di ruangannya. Dan sambil memberikan hormat kepadanya, Chu Xiu berkata, "Master, ada keperluan apa sampai kau memanggilku untuk datang ke sini?" Kemudian, Kim Mengdi mengeluarkan jubah yang mengeluarkan cahaya cukup terang dan berkata, "Pakailah jubah ini saat kau menaiki tangga menuju surga nanti." Lalu, Chu Xiu pun mengambil jubah tersebut dan bertanya, "Master, apakah kau sangat mengkhawatirkan murid kesayanganmu ini?" Dengan wajah yang berubah menjadi merah karena tidak mau mengatakan yang sebenarnya, Kim Mengdi pun menjawab, "Jangan berkata hal yang sentimental seperti itu. Mungkin saja kau akan memerlukannya saat kau mati nanti." Kemudian, Chu Xiu langsung menghampiri Kim Mengdi dan memeluknya dengan erat. Lalu, Chu Xiu pun meraba-raba paha Kim Mengdi, dan dengan senyuman jahat di wajahnya, Chu Xiu berkata, "Terima kasih banyak, Master. Aku akan menggunakan jubah pemberianmu ini dengan baik, dan aku pasti akan membalasmu suatu saat nanti." Kim Mengdi kembali berkata, "Dasar murid pengkhianat, apa yang ingin kau lakukan kepadaku?" Tapi, sebelum mereka berdua melakukan ritual penggenjotan, ceritanya malah bersambung.